Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita belajar sudut dua garis sejajar. Jadi disajikan gambar dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Peserta didik dapat membandingkan besar dua buah sudut tertentu jika diketahui besar salah satu sudutnya. Nah, ini saya mengartikan kisi-kisi ini, gambarnya kurang lebih begini deh ya. Saya ambil soal ini dari Akasia ya. Nah, sebelum saya lanjut menjawab soal ini, saya akan mengulang dulu sedikit materinya biar kalian ingat. Jadi ini kalau kamu punya dua buah garis sejajar, namanya garis sejajar. Garis sejajar itu garis yang gak akan pernah berpotongan kalau kamu perpanjang ya. Lalu dipotong oleh sebuah garis. Nah, sehingga terbentuklah 8 buah sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti ada beberapa hubungan antara sudut-sudut itu. Contoh, nanti ada yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap. Sudut sehadap itu maksudnya sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contohnya 1 dengan 5. Itu namanya sudut sehadap. Ya. Lalu 2 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 8. Itu namanya sudut sehadap. Nah, kalau kamu lihat sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi kalau di sini 100, berarti di sini juga 100. Itulah sifat sudut sehadap ya. Lalu nanti ada lagi yang namanya sudut berseberangan. Ya, sudut berseberangan. Sudut berseberangan tuh ada dua. Ada yang dalam. Yang dalam tuh yang sebelah sini. Ada yang luar. Yang luar sebelah sini sama sebelah sini. Ini namanya luar. Sudut dalam dan sudut luar. Nah, berseberangan tuh maksudnya gini. Jadi 4 berseberangan dengan 6. Itu namanya berseberangan. Karena di dalam, jadi ini 4 sama 6 namanya sudut dalam seberangan. Kalau yang ini 2 itu berseberangan dengan 8. Jadi dia beda posisi ya, beda posisi. Nah, sama dengan sudut sehadap, sudut berseberangan juga nilainya sama. Kalau kamu lihat itu lebar sudutnya sama ya, antara 2 dengan 8, 4 dengan 6. Oke. Lalu ada lagi yang namanya sudut sepihak. Sudut sepihak itu contohnya sudut 3 dengan sudut 6. Itu namanya sepihak karena mereka sama-sama ada di kiri atau di kanan. Jadi ada 2 juga, ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Dalam sepihak itu contohnya 3 sama 6, 4 sama 5. Kalau yang luar 1 dengan 8, 2 dengan 7. Nah, itulah ya hubungan-hubungan antara garis-garis yang terbentuk dari dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Lalu kita harus tahu juga sudut berpelurus ya. Jadi kalau kamu punya garis lurus, total garis yang ada di garis itu adalah harus 180 derajat. Jadi kalau misalnya dipotong begini ya, yang ininya 50 derajat, yang ini otomatis 130 derajat. Karena mereka kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Oke, lalu ada lagi sudut yang di dalam segitiga. Jadi segitiga apapun ya, meskipun nih, misalnya kamu punya segitiga kayak gini, segitiga sembarang ya. Segitiga itu sudutnya ada 3. Yang ini sama yang ini. Nah, ketiga sudut dalam segitiga kalau dijumlahkan itu harus 180 derajat juga. Nah, itu materi-materi yang kamu butuhkan untuk menjawab soal ini ya. Jadi kita mulai. Kamu disuruh menghitung nilai Y. Ya, nilai Y ini bisa kita hitung kalau kita tahu yang ini sama yang ini. Karena ini kan segitiga ya. Ini kan segitiga. Berarti sudut yang ini ditambah 55 ditambah Y itu hasilnya harus 180 derajat. Berarti kamu cari dulu sudut yang ini nih. Nah, sudut yang ini dengan 4x membentuk garis lurus. Berarti 4x kalau ditambah sudut yang ini itu hasilnya harus 180 derajat karena membentuk garis lurus. Saya misalkan ini namanya sudut A. Ya, kita harus cari dulu sudut A-nya dengan cara mengurangkan 180 derajat dengan 4x. Nah, 4x kan belum ada nilainya karena dia masih ada variabelnya. Kita cari dulu 4x ya berarti. Jadi ini agak muter-muter soalnya ya. Nah, kalau kamu perhatikan 4x dengan 6x dengan 6x min 40 itu namanya sudut apa tadi? Namanya sudut luar sepihak ya. Sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan itu nilainya sama.
Ya, ini lebar sudut ini dengan lebar sudut itu sama. Berarti kita mulai dari situ. 4x sama dengan 6x min 40. Ini aljabar, ngitungnya pakai pindah ruas. 6x nya kamu pindahin. Jadi 4x dikurang 6x sama dengan min 40. Nah, 4 kurang 6, kamu punya uang 4, punya utang 6. Kamu bayar utang kamu 4, utang kamu tinggal 2. Jadi jawabannya min 2x sama dengan min 40. Maka ini x sama dengan min 40 dibagi min 2. X sama dengan min bagi min plus, karena tandanya sama. 40 bagi 2, 20. Berarti x nya 20. Nah, sudut 4x nya sekarang udah bisa dicari. 4x itu kan artinya 4 kali x. Kalau x nya 20 berarti 4 kali 20 sama dengan 80. Nah, ternyata ini sama dengan 80 derajat. Ya, berarti kita bisa nyari sudut A nya. Sudut A tadi adalah 180 derajat dikurang ini. Ini adalah 80 derajat. Berarti sudut A nya 100, karena 180 kurang 80 itu 100. Dah, ini udah lengkap, ini udah ada nih, tinggal nyari huruf Y nya. Jadi Y nya adalah 180 dikurang 100 dikurang 55. 180 kurang 100 kan 80. 80 kurang 55 jawabannya 25. Jadi sudut Y nya 25. Oke. Sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Kalau kita menguasai materi yang tadi, sudut sahadap, berseberangan, sepihak, sudut berpelurus, sama jumlah sudut dalam segitiga. Oke. Kalau masih kurang jelas, ditonton lagi sampai kamu ngerti ya. Terima kasih.